Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu lansia jemaat GKP Tanjung Barat. Pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah pada minggu keempat di bulan Mei, di mana pada hari ini pelayan firman kita adalah Ibu Pendeta Erna Deminus Putar-Putar dan saya sendiri sebagai liturgos. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak lansia yang saya kasihi, sebelum kita mulai beribadah bersama-sama, marilah kita saat teduh sejenak. Selesai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awalin kebaktian ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 3. Saya mengundang untuk berdiri. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Mari kita ucapkan votum dan salam. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syukur dan doa pelayan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan padamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami Komisi Lansia Tanjung Barat datang kepadamu untuk mengucap syukur atas pertolongan-Mu. Selama ini, pimpinlah kami di rumah-Mu yang kudus ini, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan taat akan perintah Tuhan. Pada pagi hari ini, kami juga ingin mendoakan Ibu Pendeta yang akan melayani, menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa senantiasa memberkati, agar firman yang disampaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas doa dan permohonan kami. Kuduskanlah ya Bapa. Amin. Mari kita kembali memuji dari Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan 4. Tak kita menyerahkan
seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang mendampingi Opa dan Oma dalam kebaktian pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa sekali lagi kami dengan para lansia dapat bertemu secara daring melalui jaringan ini. Kami rindu ya Tuhan, hati kami dipersatukan walaupun kami hanya dapat melihat melewati layar handphone atau layar televisi kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan pengharapan dan kehidupan kepada kami, mempersatukan kami di dalam kebaktian pada saat situasi pandemi ini. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk menolong kami semua untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan memberitakannya bagi kami semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Begitu juga untuk kami semua yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, semangat dan harapan kepada para lansia, Opa dan Oma. Kami bawa semua pengharapan kami, harapan kami dan juga kerinduan kami supaya Tuhan menolong dan menyertai kami dan kami didorong, dimotivasi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayatnya yang pertama sampai ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Israel. Saya akan membacakan bagi kita semua Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14, demikian bunyinya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu,
dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari segala keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan. Opa, oma, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Opa, oma, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan yang kita dengarkan tadi sungguh kalau divisualisasikan, saya membayangkannya ngeri. Bagaimana tidak ngeri kalau kita berjalan ke lembah, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya tulang-tulang yang mengering dan berserakan. Namun kemudian satu persatu tulang itu akan bersatu satu sama lain. Lalu kemudian dia akan timbul urat-urat dan kemudian daging. Dan kemudian akan ditutupi oleh kulit. Sebelum mereka bergerak, kemudian nafas Tuhan masuk ke dalam mereka dan kemudian mereka bangkit. Menjadi tentara yang besar, berjalan berderak-derak. Sendirian di lembah yang demikian, saya membayangkannya sesuatu yang menyeramkan namun juga menakjubkan. Itulah penglihatan yang diberikan kepada Yehezkiel Nabi Tuhan, supaya disampaikan kepada orang-orang Israel yang sudah hilang pengharapannya,
Karena mereka sudah berada di tanah pembuangan sekitar kira-kira 10 tahun. Tidak ada lagi harapan bagaimana masa depan mereka. Tidak terbayang kalau mereka dapat kembali ke tanah di mana mereka sudah meninggalkannya. Dan tentu saja pengharapan, kerinduan akan kembali ke tanah air mereka lama-lama juga telah sirna. Oleh karena itu firman Tuhan melalui penglihatan yang diberikan kepada Nabi Yehezkiel ini akan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Bukan saja secara politis bahwa bangsa Israel dapat keluar dari tanah pembuangan dan kembali ke kampung halaman mereka dan memulai kehidupan yang baru sebagai bangsa yang merdeka. Namun secara rohani juga ada pemulihan bagi bangsa Israel. Mereka akan kembali kepada kehidupan kerohanian di mana Allah menyertai mereka dan Allah itulah Tuhan mereka yang menolong dan memberikan pengharapan pada mereka. Melalui bacaan kita pada saat ini, nubuat yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel. Ada dua hal yang dapat kita refleksikan. Tulang-tulang yang mengering tidak ada lagi dan tidak akan lagi berdaya. Namun melalui penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel yang diawali dengan pertanyaan. Di ayatnya yang ketiga, Tuhan menyebut Yehezkiel sebagai anak manusia. Dia bertanya demikian, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita tidak akan bilang, "Gak bisa. Mana mungkin orang yang sudah mati, bahkan daging, kulit dan uratnya pun sudah tidak ada, bagaimana dia bisa bangkit kembali? Udah tinggal tulang, tinggal kerangka." Tapi dengan penuh bijaksana Nabi Yehezkiel mengatakan, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Walaupun secara fisik, secara logika, tulang-tulang ini tidak akan bangkit lagi. Namun Yehezkiel menggantungkan harapannya, imannya kepada Tuhan Allahnya. Maka dia mengatakan, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Karena jawaban yang demikian, maka Tuhan melanjutkan firman-Nya supaya Nabi Yehezkiel bernubuat supaya tulang-tulang itu akan bersatu, kemudian dia akan memberikan nafas kehidupan. Mau menyatakan, mau mengatakan bahwa Allah lah yang berkuasa terhadap tulang-tulang kering itu, bukan manusia. Allah yang maha kuasa menyadarkan dalam nubuat ini bahwa bangsa Israel sejatinya keliru ketika mereka dulu berpaling dari Allah dan kemudian berlindung kepada bangsa Asyur, kepada raja mereka. Allah mau menyadarkan bangsa Israel yang telah berdosa kepada Allah. Karena mereka lebih menyandarkan diri mereka kepada manusia dari kepada Allah Tuhan mereka sendiri. Yang kedua, tulang-tulang kering dalam penglihatan Nabi Yehezkiel ini merupakan penggambaran tentang keadaan orang Israel
Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa setelah menjadi tulang-tulang, mayat-mayat manusia ini tidak lagi berguna. Tidak ada lagi pengharapan. Mereka tidak akan lagi mempunyai kehidupan. Namun lewat nubuat yang diberikan kepada Nabi Yehezkiel, bangsa Israel dihiburkan, bangsa Israel dikuatkan bahwa Roh Allah menolong dan menyertai mereka, mereka akan bangkit sebagai bangsa. Walaupun saat ini sudah 10 tahun belum terlihat terjadi sesuatu yang menakjubkan. Namun mereka harus belajar bahwa kasih karunia Allah itu tidak akan hilang. Sejatinya Opa dan Oma, penglihatan yang disampaikan Allah melalui Nabi Yehezkiel ini merupakan seruan pertolongan bagi bangsa Israel. Yang menggambarkan betapa Allah begitu mengasihi umatnya. Meskipun sering umat Israel ini meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Namun kekuasaannya dan kasih setianya tidak akan lekang. Kalaupun mereka harus masih beberapa puluh tahun lagi tinggal di tanah pembuangan, tujuannya adalah untuk memulihkan bangsa Israel kepada imannya kepada Tuhan. Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masa pandemi yang sedang kita hadapi ini seringkali membuat kita kejut. Kita tidak ada lagi pengharapan. Apalagi terus-menerus kita mengalami kesepian, terutama bagi para lansia yang di rumah seringkali sendirian oleh karena mungkin anak-anak semuanya pada siang hari bekerja. Walaupun dalam masa pandemi anak-anak kita harus tetap mencari nafkah dan juga dengan resiko yang tinggi. Harus berada di dalam perkumpulan dalam pekerjaan mereka. Dan juga harus bertemu dengan bermacam-macam orang ketika menggunakan kendaraan umum. Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, kita masih agak sedikit lega. Namun ternyata di dalam pekerjaan juga tidak benar-benar aman. Ini seringkali membuat Opa dan Oma di rumah hatinya was-was, khawatir, takut. Ditambah lagi dengan fisik Opa dan Oma yang sudah mengalami kelemahan, seringkali juga mengalami keterbatasan. Opa dan Oma, saat ini kita diajak untuk melihat bahwa menua adalah bagian dari kehidupan manusia. Semua orang akan mengalami penuaan. Kalau saya menyisir rambut saya, sekarang sengaja saya tutup biar gak kelihatan. Sama dengan Opa dan Oma sudah banyak peraknya. Dan semakin hari semakin bertambah, selembar ataupun 2 lembar. Kalau saya menyisir, saya sudah merasakan ada banyak rambut yang berjatuhan. Itu juga menyadarkan bahwa semua orang akan mengalami proses penuaan. Dan kemanakah kita akan menggantungkan kehidupan kita saat kita mengalami situasi seperti itu? Melalui pembacaan Alkitab kita hari ini kita diingatkan. Manusia mungkin akan mengalami berbagai macam situasi kehidupan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Pernah mengalami kejayaan yang luar biasa. Tentara yang begitu diberkati oleh Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa juga takjub akan kebesaran Allah melalui kerajaan Israel. Namun
Semuanya tidak dapat berlangsung lama kalau tidak berada di dalam kasih karunia Tuhan. Betul Opa dan Oma, sebagai manusia kita tidak seperti bangsa yang akan bisa terus-menerus mengalami kenaikan. Sebagai manusia kita akan mengalami penurunan secara fisik. Semua organ tubuh kita mengalami penuaan. Namun hari ini kita mendengar bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada segala yang kita miliki. Termasuk anak-anak, cucu, menantu, ataupun orang-orang yang mengasihi kita. Allah lebih besar daripada semua itu. Bahkan ketika mereka tidak dapat merasakan penderitaan fisik yang sedang Oma rasakan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada banyak sekarang pendampingan yang dilakukan. Saya ingat dulu waktu saya bersama-sama dengan orang-orang yang ingin mendampingi lansia. Waktu itu baru mau buka pelayanan kepada lansia secara khusus di Gunung Putri, saya ikut pelatihan. Supaya kita memahami bagaimana beratnya kondisi para lansia. Kita dicontohkan dengan memberikan beban ke badan kita, bagaimana sulitnya ketika kaki kita tidak lagi bisa berjalan dengan gagah karena serasa kaki-kaki kita ini terasa berat untuk melangkah. Begitu juga dengan mata yang tidak lagi bisa melihat dengan sempurna seperti waktu masih muda. Bisa terbayangkan tidak mudah untuk mengambil air minum, untuk berjalan ke kamar mandi bagi para lansia yang dalam kondisi fisik yang lemah dan semakin menurun. Namun kemudian diingatkan bahwa menua itu dapat dipakai dengan secara positif. Bahkan sambil duduk, sambil berbaring, kita masih dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita masih bisa berbicara dengan Tuhan. Dan teknologi semakin pesat khususnya pada saat pandemi ini. Kita juga masih bisa menghubungi rekan-rekan kita semasa kita masih muda dulu. Bahkan juga kalau Opa Oma sudah mencoba aplikasi wajah Opa Oma bisa terlihat lebih muda daripada wajah sesungguhnya. Menolong kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang sangat baik sehingga Opa dan Oma masih punya kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga saat ini. Yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa dalam situasi yang demikian pun kita masih memiliki spirit roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang akan memberikan kita nafas kehidupan, Opa dan Oma. Saya ingat saat saya mendampingi seorang Opa, mungkin sekitar 80 tahun usianya dan akan tutup usia. Dia mempersiapkan dengan baik baju yang hendak dia pakai, lagu-lagu yang ingin dia dengar, yang ingin nanti saat pemakamannya didengar oleh anak cucunya yang menguatkannya. Lalu dia masih sempat meminta kepada majelis, pendeta, anak-anaknya untuk berkebaktian bersama sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Saya melihat bagaimana persiapan Opa ini sungguh luar biasa. Karena dia tahu bahwa Tuhan tinggal di dalam dirinya. Maka walaupun situasinya tidak seperti yang diharapkan, dia punya pengharapan. Bahwa kalaupun dia akan pulang kembali kepada Bapanya, Bapa di surga bersama dengan Kristus. Dia ingin pulang dalam kebergantungan kepada Tuhan. Tidak kebergantungan kepada hal yang lain. Opa dan Oma, anak-anak,
cucu, menantu, ataupun orang-orang yang mengasihi kita, seringkali tidak dapat merasakan dengan total seperti yang kita rasakan. Namun cinta kasih mereka itu mereka coba wujudkan ke dalam situasi opa dan oma. Dan saatnya yang baik adalah ketika opa dan oma bisa memahami dan mengerti betapa mereka mengasihi opa dan oma. Dan inilah kekuatan yang hendak menghiburkan kita di dalam firman Tuhan. Bahwa dalam berbagai macam situasi apapun, umat Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya para lansia, opa dan oma, jangan memalingkan hidupnya selain kepada Tuhan. Ada banyak cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Duduk diam dalam terbaring, menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, juga merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa seperti bangsa Israel akan dibangkitkan dan diberikan pengharapan yang hidup dan yang baru, maka para opa dan oma juga diberikan pengharapan dalam kondisi tubuh yang lemah, fisik yang lemah, namun hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Itulah yang opa oma akan wariskan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong opa dan oma untuk melewati masa-masa bersama dengan Tuhan di dalam usia lanjut, karena mengingat bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pemulihan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan sambil membawa persembahan syukur kita. Nah, persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 8 sambil pundi-pundi diedarkan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa maupun juga untuk syafaat yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau memenuhi segala kebutuhan kami. Untuk para opa dan oma dengan keterbatasan fisik, bahkan diantaranya mengalami kelemahan fisik, Tuhan Engkau tidak bosan-bosannya
memberikan penghiburan, memberikan pengharapan bahwa ada masa-masa Tuhan memberikan kekuatan, penyertaan, dan juga masa-masa yang Tuhan berikan bagi mereka terus-menerus pimpinan dan penyertaan-Mu. Bahkan Tuhan memberikan keluarga, anak, menantu, cucu, cicit di dalam kehidupan para opa dan oma. Baik mereka sebagai anak-anak kandung maupun anak-anak angkat maupun juga anak-anak di dalam Tuhan. Sehingga tidak pernah merasakan kesepian karena ada waktu-waktu di mana mereka bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh mereka. Kami percaya Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan para opa dan oma. Kami percaya itu juga adalah karena tangan kasih Tuhan yang terus-menerus menopang dan menolong. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami. Tuhan kiranya terimalah. Berikan kami kemampuan untuk memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kami juga rindu bagi saudara-saudara kami khususnya di dalam pelayanan lansia. Engkau yang memimpin dan menyertai supaya pelayanan-pelayanan kami yang saat ini dilakukan secara daring, baik itu kebaktian, persembahan pujian, komunikasi satu sama lain melalui MPJ dan komisi, kami percaya itu adalah karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga dalam situasi yang terbatas di masa pandemi ini pun kami dapat bertemu satu sama lain di dalam jaringan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau memberikan ketegaran, kesukacitaan, kerelaan, penerimaan akan situasi yang dihadapi oleh para lansia. Sebagai manusia kami merindukan kesehatan yang sempurna. Namun kami juga memahami, mengerti bahwa sebagai manusia kami akan mengalami keadaan di mana kami mengalami penuaan. Kiranya Engkau menolong dan menyertai, memberikan sukacita di dalam situasi yang demikian, untuk terus bersyukur kepada Tuhan, memohon kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan para lansia. Sehingga tetap di dalam usia lanjut pun dengan segala keterbatasannya, terus bersyukur kepada Tuhan dan terus mengikat janji teguh bersama dengan Tuhan sampai akhir hayatnya. Kami membawa ya Tuhan saudara kami Bapak Pencelo Pulalan yang membawa dalam doa ini kakaknya yang sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Elizabeth Lampulalan. Kiranya Engkau yang mengetahui situasi dan kondisinya. Kami bersatu hati untuk kesembuhannya dan pemulihannya. Kami juga memohon kepada Tuhan dalam situasi pandemi, kami bersyukur bahwa para lansia sudah mendapatkan sebagian untuk divaksinasi. Namun sebagian masih terus dalam upaya meningkatkan kesehatan mereka, sehingga mereka dapat juga punya kesempatan untuk divaksinasi COVID-19. Kami rindu melalui pemerintah Tuhan, kami dapat bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu gereja maupun juga masyarakat kepada orang-orang tua kami, para lansia dalam segala situasinya. Kami rindu anak, cucu, menantu dapat juga ikut ambil bagian memberikan sukacita, pendampingan bagi para opa dan oma. Inilah doa yang boleh kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma, saudara-saudara pendamping lansia, mari kita berdiri, kita membawa ketenangan hati dan sukacita kita ke dalam tangan Tuhan di dalam nyanyian Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takuti maut serang, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kebaktian selesai. Demikianlah kebaktian lansia kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami atas nama pengurus Komisi Lansia mengucapkan terima kasih kepada khususnya kepada Ibu Pendeta yang telah menyampaikan firman-Nya. Demikian juga kepada liturgos Ibu Yulia Natalia dan juga pemain musik Bapak Bambang Himawan dan prokantor Ibu Renta. Dan kepada tim multimedia yang turut hadir pada malam hari ini dalam menyukseskan rekaman kita pada hari ini. Dan untuk lupa kami kehadiran dari MPJ Lansia Bapak Isa Indun yang hadir juga dalam acara pagi hari ini. Dan terakhirnya kami atas nama pengurus mengucapkan kepada seluruh lansia terus semangat di dalam kita menjalankan kehidupan ini, sebagaimana seperti yel-yel kita, yaitu
lansia bisa, lansia semangat, lansia berguna, dan lansia luar biasa. Demikianlah kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.